anak-anak kelas 6, ketemu lagi dengan pelajaran fikih di hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Baik anak-anak, kita buka materi kita di halaman 43 ya, kita lanjutkan. Sebelumnya mari kita mulai saja pembelajaran pagi ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut kita berdoa dari rumah masing-masing. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik anak-anak, kita mulai di halaman 43. Ibu sedikit menjelaskan ya secara ringkas. Menghindari makanan yang bersumber dari binatang haram. Makanan itu dapat mempengaruhi pola pikir kita. Apabila jumlah makanan yang halal itu banyak kita konsumsi, maka akan muncul kreativitas dan pikiran-pikiran yang positif. Namun sebaliknya, apabila jumlah yang dimakan itu lebih banyak yang haram, tentu akan menimbulkan pikiran-pikiran dan perilaku yang negatif. Makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan akan memiliki banyak bahaya bagi manusia, contoh daging babi. Ya, di dalamnya ada cacing pita yang sangat berbahaya. Mengandung lemak yang cukup tinggi, darahnya banyak mengandung kuman dan racun yang dapat merusak kesehatan dan membahayakan tubuh, kehidupan. Nah, bagaimana agar terhindar dari makanan dan minuman yang haram? Maka perlu ya langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Antara lain, A. Selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Selektif itu kita harus memilih makanan mana yang haram dan makanan mana yang halal. Yang B. Waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Ya, kita harus hati-hati dimanapun kita jajan, dimanapun kita beli, kita harus berhati-hati ini haram atau halal ya. C. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surat kabar, buku ataupun internet. Kemudian D. Tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Nah, selama masih ada yang halal, walaupun prosesnya lama, tetap tolong gunakan yang halal. Ya, Rasulullah bersabda, Innallaha anzalad da'a wad dawa'a wa ja'ala likulli da'in dawaan fatadawaw wala tadawaw biharam. Allah telah menurunkan penyakit juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah ya, namun jangan berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita lanjut di halaman 44 ya. 4. Akibat mengkonsumsi binatang yang haram. Ya, bahaya mengkonsumsi makanan yang haram antara lain yang A. akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Ya, kita jauh dari kasih sayang Allah kalau kita senang mengkonsumsi yang haram. Ya, baik binatang ataupun makanan. B. Tertolak doanya. Ya, itu salah satunya itu doa kita tertolak. Ya, mungkin Allah nggak mau mengabulkan doa kita karena di dalam tubuh kita ini ada makanan yang haram. Ya, walaupun sedikit. Nah, itu mungkin doa-doa kita belum dikabulkan mungkin karena itu. Maka itu kita harus selalu introspeksi diri, apakah makanan yang kita konsumsi itu sudah benar-benar 100% makanan yang halal. Ya, yang C. Mendorong untuk melakukan perbuatan negatif. Orang yang suka makanan yang haram itu cenderung untuk melakukan yang negatif, yang perilakunya. Kemudian yang D. Dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Ya, itu akibat kalau kita mengkonsumsi binatang yang haram. Maka itu selaku umat Islam kita tolong untuk selalu menghindari makanan yang halal. Nah, di sini ada sebuah wacana tentang bangkai ikan paus. Ya, ini terjadi di zaman Rasulullah. Nanti anak-anak baca ya. Jadi mereka ada sebuah rombongan, mereka pergi ya untuk berdakwah ya, untuk menegakkan kalimat tauhid. Nah, ketika dalam perjalanan ya mereka harus menginap beberapa hari. Nah, kemudian di suatu malam ada mereka melihat bangkai ikan paus ya. Nah, mereka akhirnya mengambil keputusan, bagaimana ini, apakah bangkai paus ini halal atau haram. Salah seorang bilang ini kan sudah jadi bangkai gitu. Nah, jadi tidak perlu
dimakan karena sudah jadi bangkai. Kemudian yang lain bilang yang namanya dari laut itu halal. Nah, kemudian esok harinya ketemulah dengan Rasulullah. Mereka melaporkan bahwa mereka sudah memakan daging bangkai paus. Ya, kemudian mereka khawatir, ya Rasul, kami takut kalau dalam tubuh kami ada makanan yang haram. Sungguh kami sangat takut Allah marah, takut Allah murka. Nah, maka itu akhirnya Rasulullah menjawab ya bahwa daging paus itu walaupun sudah menjadi bangkai adalah halal. Ya, bahkan Rasulullah minta kalau memang masih ada sisanya. Akhirnya para sahabat ya rombongan itu sangat bersuka cita. Nah, itu kisah dari wacana untuk hari ini. Baik, untuk materi hari cukup. Terima kasih. Kita lanjut nanti tugasnya menyusul ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga sehat selalu ya nak ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita ya fikih, yaitu kita lanjut ke bab 2 ya. Bagaimana untuk bab 1? Insyaallah sudah paham ya. Baik, kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang minuman halal dan haram. Ya, silakan dibuka anak-anak halaman 18 ya. Minuman halal. Arti minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut syariat Islam. Islam telah mengatur bahwa semua minuman yang halal boleh dinikmati. Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan walaupun bahan dasarnya adalah air. Seperti kopi, es, teh, sirup, dan lain-lain. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Surat Al-A'raf ayat 157. Nah, Ibu akan jelaskan secara singkat ya nak ya. Jenis-jenis minuman yang halal ya, ada 4 macam. Yang pertama, air atau cairan yang suci itu didapatkan ya dengan cara-cara yang halal ya, yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. B, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak kemudian berubah menjadi cuka. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang keempat, air atau cairan itu bukan berupa benda najis. Kemudian yang selanjutnya membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal. Ya, jadi Islam jelas menyuruh kita, memerintahkan kita ya untuk tetap sehat dengan mengkonsumsi minuman yang halal. Nah, agar kita ya terhindar dari penyakit, kemudian kita juga tidak menganiaya diri kita sendiri. Nah, ya, maka supaya minuman yang kita konsumsi itu halal, maka kita harus memperhatikan. Yang pertama, sebelum minum baca dahulu doa atau bismillah. Ya, kemudian minuman yang kita minum bersih, sehat dan halal. Kita kan bisa lihat ya di komposisinya, kemudian biasanya ada tertera label halal, yaitu insya Allah halal. Kemudian yang C, mencari minuman diusahakan dengan cara yang halal. Ya, misalnya boleh nemu di jalan, sebaiknya tidak diminum karena itu bukan hak kita. Paham ya anak-anak? Kemudian yang keempat yaitu C, hikmah mengkonsumsi minuman yang halal. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, mendapatkan iman dan takwa kepada Allah, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, memiliki sifat kepribadian yang jujur, rezeki yang diperoleh membawa barokah dunia akhirat. Nah, untuk materinya cukup sampai di sini.